Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Tayyib, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada kesempatan kali ini dalam melanjutkan pembelajaran bahasa Arab untuk kelas privat Irsyad ya. Sambil di sini dulu barangkali ada pertanyaan, silakan. Ini pelajaran yang baru. Menggabungkan pertanyaan, menggabungkan bahasan dan pelajaran tentang aina, kata tanya tempat, dan sekaligus yang baru ini adalah kalimat yang diawali oleh jar majrur atau kalimat yang strukturnya terbuat dari khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Khabar muqaddamnya bisa terdiri dari jar majrur atau dzaraf dan mudhof ilaih. Silakan kalau ada mau ditanyakan, Isyad. Sudah ya? Nah, sudah selesai. Baik. Kalau begitu, kita akan lanjutkan dengan percakapan menggunakan pertanyaan yang terakhir, maza atau man. Dan agar semakin ingat, maka kita akan buat pertanyaan digabung dengan beberapa pertanyaan yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Yakni dimulai dari isim isyarah ya, pertanyaan tentang isim isyarah. Saya akan coba. Saya mulai lagi. Coba Isyad, silakan siap-siap. Man hadza? Bebas, Isyad jawabannya apa saja. Man hadza? Hadza Muhammad. Isyad, posisinya jarak jauh, jadi gunakan zalika saja. Oh, Dzalika Muhammad. Gunakan profesi aja, Isyad. Dzalika muhandisun. Zalika muhandisun. Hal hadza muhandisun? Naam, dzalika muhandisun. Naam, zalika muhandisun. Bagus. Hal hadza fallahun? La, eh, dzalika laisa fallahan bal muhandisan. Mantap, alhamdulillah. Sudah. Nah, berikutnya pertanyaan yang kedua. Kaifa? Kaifa hadzal muhandisu? Kaifa hadzal muhandisu? Dzalikal muhandisu Zalikal muhandisu ghaniyun. ghaniyun. Hal hadzal muhandisu ghaniyun? Naam, dzalikal muhandisu ghaniyun. Baik. Hal hadzal muhandisu faqirun? La, dzalikal muhandisu laisa fakiran bal ghaniyan. Bagus, mantap, alhamdulillah. Sudah oke nih, Isyad, alhamdulillah. Cepat ya pemahaman dan penguasaannya.
Nah, sekarang berpindah ke pertanyaan yang ketiga. Yang kemarin. Aina. Aina al-muhandisu. Aina al-muhandisu. Silakan jawab. Al-muhandisu eh, fil baiti. Al-muhandisu fil baiti. Ya, ini al-muhandis itu kan insinyur. Insinyur ini kerjanya homework ya. From home. Work from home. WFH. WFH ya. Al-muhandisu fil baiti. Insinyur itu di rumah, kerjanya di rumah. Ya. Halil muhandisu fil baiti. Naam, al-muhandisu fil baiti. Bagus. Halil muhandisu fil mazraati. La, al-muhandisu eh, eh, al-muhandisu laisa fil mazru'ah. Halil muhandisu fil mazraati. Silakan ulangi. La, al-muhandisu laisa fil mazru'ati bal fil baiti. Iya, bagus. Alhamdulillah. Sudah betul. Nah, sekarang pertanyaan yang keempat yang barusan kita pelajari, yang baru saja. Man fil baiti. Tuh. Silakan. Man fil baiti. Jawab. Fil baiti muhandisun. Fil baiti muhandisun. Fil baiti muhandisun. Baik, saya tegaskan lagi. Fil baiti muhandisun. Fil baiti apa kedudukannya dalam kalimat? Khabar muqaddam. Bermukodam. Terbuat dari Jar dan majrur. jar majrur. Baik. Muhandisun apa kedudukannya? Muhandisun. Mubtada muakhar. Mubtada makhar. Bagus, alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Hal fil baiti muhandisun? Naam, fil baiti muhandisun. Hal fil baiti muhandisun. Nah, ini. Hal fil baiti yang negatif ya. Hal fil baiti. Tajirun. Coba, ayo. Nah ini. Oh, terjebak. Hal fil baiti tajirun. Pahami dan analisa eh, cara menjawabnya. Tadi sudah kita bahas. Silakan Isad yang sudah dipemeriksa dulu. Yang sudah dipemeriksa dulu seperti apa jawabannya. Hal fil baiti tajirun. La, Ya, enggak. fil baiti Terus. laisa eh, muhandisan. Tajirun. Eh, Tajir taj, bukan muhandis. Ulangi. tajirun. Hal fil baiti tajirun. Ulangi. La, fil baiti laisa tajiran bal muhandisan. Ya, baik. Alhamdulillah. Baik, saya sampaikan. Isad, kalau struktur kalimatnya terbuat dari khobar muqaddam, jar majrur atau dzaraf mudhaf ilaih di awal, maka menempatkan laisanya harus di awal sebelum khobar muqaddam. Jadi saat menjawabnya kan la fil baiti laisa ya. Nah, seharusnya adalah laisa dahulu. Jadi la laisa begitu posisinya. Susunannya gini, la laisa fil baiti. Nah, coba ini yang benar ya. Jadi bukan la fil baiti laisa, tapi la laisa fil baiti. Saya ulangi lagi, kalau kalimatnya strukturnya terdiri dari khabar muqaddam dahulu yang terbuat dari jar majrur atau dzaraf dan mudhaf ilaih, maka kata negatif laisanya tempatkan di awal sebelum khabar muqaddam. Berbeda kalau kalimatnya terdiri dari mubtada khobar seperti yang zalika muhandisun, zalikal muhandisu yang di atasnya ya. Terus al muhandisu itu lesanya boleh sebelum mubtada, boleh sesudah mubtada. Tapi kalau struktur kalimatnya
diawali oleh khobar muqaddam terbuat dari jar majrur atau dzaraf mudhof ilaih, maka menempatkan laisa sebelum khobar muqaddam. Jadi yang benar adalah la laisa fil baiti. Nah, silakan lanjutkan. La laisa fil baiti apa tadi? Hal fil baiti tajirun. La laisa fil baiti tajiron bal muhandisan. Nih, Isad membacanya la laisa fil baiti tajiron ya. Isad, kenapa dibaca tajiron? Karena oh beda, bukan bukan khobar. Tajirun apa tadi di atas? Fil baiti muhandisun, fil baiti tajirun, fil baiti apa, tajirun apa kedudukannya? Tapi mubtada muakhar. Tajirun kan mubtada mahor kan ya? Mubtada ketika ada lesa berubah jadi an tidak? Menjadi an, ron gitu. Berubah gitu tidak? Nah, Yang berubah u, a, un, an, ani, aini, una, ina, tu, ta, tun, tan, tani, taini, atun, atin itu apanya? Mubtada atau khobar? khobar. Khobar. Sedangkan tajirun mubtada atau khobar? Mubtada. Mubtada, meskipun mubtada mahor, ya kan? Nah, mubtada mahor ketika ada lesa berubah tidak? Nah, Tidak, maka harokatnya bagaimana kalau begitu? Bagaimana ya, San? la Hah? laisa fil baiti tajirun. Begitu. Kenapa dibaca tajirun, doma, domaten? Karena tajirun kedudukannya sebagai mubtada muakhor. Dan karena ada laisa, maka disebut dengan isim laisa. Muakhor, isim laisa yang diakhirkan. Gitu. Isim laisa muakhor ya. Kalau tidak ada laisa, tajirun itu dalam kalimat ini disebut sebagai mubtada muakhor. Nah, sebentar ya, Sat. Tadi kaget ada suara tikus ya. Baik, kembali. Kembali. Jadi karena tajirun, maaf saya ulangi. Fil baiti tajirun, tajirun adalah mubtada muakhar. Dan ketika ada laisa, maka mubtada muakhar disebut dengan isim laisa muakhar. Nah, mubtada muakhar atau isim laisa muakhar itu tidak berubah menjadi fathah ketika ada laisa. Karena yang berubah u, a, un, an, ani, aini, a, una, ina, tu, tatun, tantani, taini, atun, atin itu adalah khobarnya. Sedangkan khobarnya di sini fil baiti, jar majrur. Fil baiti tidak berubah juga. Fil baiti tetap ti. Fil baiti tinya kasroh karena majrur oleh ti. Sedangkan tajurun adalah isim laisa muakhar. Oke? Nah, lalu bal. Apa tadi balnya? Bal muhandisun. Bal muhandisun. Kenapa bukan bal muhandisan? Karena mengikuti tajirun. Karena ngikuti tajirun. Apa namanya muhandisun? Muhandisun itu maktuf. Maktufun. Saya tuliskan. Muhandisun adalah maktufun. Nah, kalau maktuf itu ngikutin apa? Maktuf ilaih. Maktuf alaih. Alaih. Maktuf alaih. Maktuf alaihnya mana? Tajurun kan? Karena tajurunnya domarun, maka muhandisun juga ikutan doma. Ingat maktuf itu selalu ngikuti maktuf alaihnya. Begitu ya. Lalu bal apa namanya? Bal itu. Harful ataf. Harful atfi. Bagus. Nah, inilah yang sedang kita latih. Jadi, bagaimana kita menerapkan konsep khobar muqaddam dan mubtada muakhar ketika di situ ada kalimat negatif atau ada kata negatif. Kalau kita tidak cermat mana mubtada mana khobar, maka bisa jadi kita akan salah membaca harokat untuk mubtada muakhar atau isim laisa. Nah, tapi kalau kita sudah paham mana mubtada mana khobar muqaddam, mana mubtada muakhar, maka ketika kita masukkan kata negatif laisa atau laisat dalam kalimat itu, kita tidak terganggu, tidak bingung, dan akan tepat benar membaca dan menulisnya. Nah, Ustaz sudah paham sekarang ya? Oke, baik, Alhamdulillah. Sekarang kalau saya buat pertanyaan begini, Ustaz.
Hal fil baiti tajirotun. Bagaimana jawabannya? La. Oh, Hal fil baiti tajirotun. berarti pakai Raisa tuh. Kenapa menggunakan laisat? Nah, Tajirat. Ya begitu, muannas kan? Karena mubtada makhornya kan muannas, maka berarti dia adalah hiya domirnya. Oleh karena itu maka kata negatifnya menjadi laisat. Gitu, ya kan? Nah, oke. Jadi kalau saya mengatakan pertanyaan, hal fil baiti tajuratun, silakan jawab ulangi. La laisat fil baiti tajiratun bal muhandisun. Ya, la laisat fil baiti tajiratun bal muhandisun. Bagus, selamat alhamdulillah. Baik. Udah selesai. Ini untuk yang mufrad. Man hadza, hadza kan mufrad. Udah selesai ya. Sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Kita naikkan levelnya. Kita gunakan yang musanna. Baik, Isat siap-siap. Prinsipnya sama dengan tadi. Prinsipnya sama. Nah, tinggal Isat cermat saja. Man hadani. Man hadani. Boleh seperti tadi juga boleh. Azani muhandisani. Hadani muhandisani. Baik. Hadani ditukar sama yang jauh aja, Ustaz. Karena kan jarak jauh. Eh, Iya. Danika muhandisani. Danika muhandisani. Isa sebenarnya tadi hadani udah benar. Cuman ini lagi berlatih saja ya. Berlatih agar isim isyarah ba'id dan isim isyarah qarib juga kita hafal terus gitu. Baik. Hadani, danika muhandisani. Baik. Sekarang berikutnya. Hal hadani muhandisani. Silakan. Naam, Danika muhandisani. Danika muhandisani. Hal hadani tajirani. La eh, Danika laisa tajiraini bal muhandisaini. Bagus. La dzalika laisa tajiraini bal muhandisaini. Begitu. Baik, alhamdulillah. Kaifa? Pertanyaan berikutnya. Kaifa hadzanil muhandisani? Iya. Silakan jawab. Danikal muhandisani ghaniyani. Zalikal muhandisani ghaniyani. Oke. Oke, baik. Zalikal muhandisani ghaniyani. Hal hadzal muhandisani ghaniyani? Danikal muhandisani ghaniyani. Lagi bagus. Dzalika muhandisani ghaniyani. Hal hadzal muhandisani miskinani? La Danikal muhandisani laisa miskinaini bal ghaniyaini. Bagus, sudah bagus, alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua sudah selesai. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Oke, berikutnya adalah Aina. Aina al-muhandisani. Silakan jawab. Aina Eh, al-muhandisani. Silakan. al muhandisani fil baiti. Al-muhandisani fil baiti. Al-muhandisani fil baiti. Nah, al muhandisani fil baiti. Naam al-muhandisani fil baiti. Halil muhandisani fil madrasati. La Zanika al muhandisani. Tidak ada zanika, tidak ada isim isyarah. Pertanyaannya kan tidak ada isim isyarah. Hal al-muhandisani fil madrasati.
La al muhandisani laisa laisa fil madrasati bal fil baiti. Bagus, alhamdulillah. Bagus, selamat Ustaz. Sudah oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Man fil baiti. Jawabannya tadi dua insinyur ya. Man fil baiti, silakan. Fil baiti muhandisani. Nah, fil baiti muhandisani. Fil baiti muhandisani. Oke. Hal fil baiti muhandisani? Fil baiti muhandisani. Ya. Hal fil baiti tajironi. La laisa fil baiti eh, tajironi Ulangi bal Ustaz. la Ya. laisa laisa Lesanya, lesanya panjang, lesa gitu atau lesa mufrad? eh, laisa panjang. Begini ya, laisa gitu ya. Laisa. La laisa fil baiti. Tajironi Maaf. Tajironi. Tajironi. bal Bal muhandisani. muhandisani. Bal muhandisani. Baik. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Irsad, ini kan kalimatnya laisa fil baiti tajironi. Fil baiti kan khabar muqaddam ya. Khabar laisa muqaddam. Nah, dan laisa ditempatkan di awal sebelum khabar muqaddam. Bahkan juga sebelum mubtada makharnya atau isim laisanya. Nah, ketahuilah kalau laisa atau kata negatif ditempatkan di awal sebelum isimnya atau di sini sebelum khobarnya, isimnya kan masih jauh. Maksudnya kan tajironi isimnya laisa itu. Nah, meskipun isim laisanya tajironi musanna, dua orang, tetapi karena kata laisa atau kata negatifnya ditempatkan di awal sebelum isimnya, sebelum isim laisa, maka laisa ini tetap bentuknya mufrad, tidak musanna seperti isimnya. Tajironi kan musanna. Nah, karena apa? Karena laisanya ditempatkan di awal sebelum isimnya. Berbeda kalau isim dahulu, misalnya al-muhandisani laisa. Yang pertanyaan nomor tiga nih, aina muhandisani? Jawabannya al-muhandisani fil baiti. Nah, kalau al-muhandisani ditambahkan laisa, laisanya datang sesudah al-muhandisani, maka laisanya panjang, bermakna musana. Tapi kalau laisanya ditempatkan di awal, misalnya al-muhandisani fil baiti, laisanya ditempatkan di awal, maka laisanya tetap mufrad. Jadi laisa pendek. Laisa al-muhandisani fil baiti. Maka begitulah juga ketika kalimat yang nomor 4 ini. Hal fil baiti tajironi. Nah, jawabannya la. Laisanya pendek, berarti mufrad. Jadi la laisa tuh. La laisa fil baiti tajironi bal muhandisani. Gitu saja. Nah, saya udah benar yang belakangnya, yang selanjutnya udah betul. Hanya penempatan laisa saja. Jadi teorinya, kalau laisa atau kata negatif, laisa atau laisat ya, datang sebelum isimnya, mendahului isimnya, maka kata laisa dan laisat itu selalu dalam bentuk mufrad. Meskipun isimnya musanna, bahkan jamak. Sesudah ini nanti. Paham ya? Oke. Nah, sekarang variasi yang kedua dari pertanyaan yang keempat ini. Yang negatif ya. Hal fil baiti tajirotani. Tuh, manas. La Ya, oh la laisat ya.
La laysat fil baiti tajirotani bal muhandisani. Ya, udah betul. Bagus, selamat. Sukses, lulus, Irsad. Hal fil baiti tajirotani. Tajirotani isimnya atau mubtada makhrajnya muannas. Nah, maka jawabannya laisat menggunakan laisat sebab isimnya tajirotani adalah muannas. Tetapi sekalipun tajirotani musanna dua orang, tetapi kata laisat tetap laisat mufrad. Tidak boleh laisata. Jawabannya atau alasannya adalah karena laisat ditempatkan sebelum isimnya. Itu ya Ustaz ya? Sudah, Alhamdulillah. Oke, udah paham. Selesai. Ini yang musanna. Sekarang yang jama. Nah, yang jama nih. Man haulai. Siapa mereka-mereka ini? Silakan Irsyad. Ulaika muhandisuna. Ulaika muhandisuna. Ulaika muhandisuna. Oke. Hal haulai muhandisuna. Silakan jawab. Naam, ulaika muhandisuna. Bagus. Hal haulai tujarun. La, ulaika laisu tujaran Bagus. bal muhandisina. Ya, bagus, mantap. Isa sudah oke nih, Alhamdulillah. Jama-jama sudah bagus. Alhamdulillah, senang saya. Baik. Kaifa haulail muhandisuna. Kaifa haulail muhandisuna. Ulaikal muhandisuna uh, aghniya'u. Ya, ulaikal muhandisuna aghniya'u. Mantap, Ihsan. Mantap, alhamdulillah. Hal haulail muhandisuna aghniya'u? Naam, ulaikal muhandisuna aghniya'u. Bagus. Hal haulail muhandisuna masakinu? La, ulaikal muhandisuna uh, laisu Ya, masa ya. kita ke? Hal haulail muhandisuna masakinu? La, ulaikal muhandisuna laisu masakina bal aghniya'a. Mantap, alhamdulillah, rabbil alamin. Sekarang nomor tiga pertanyaannya, yang ketiga. Aina? Ainal muhandisuna? Silakan jawab. Al muhandisuna fil baiti. Al muhandisuna fil baiti. Baik. Hal al muhandisuna fil baiti? Naam, al muhandisuna fil baiti. Hal al muhandisuna fil mazraati? Ya, ya boleh fil mazraati ya. La, Ya, uh, la, uh, al ya. la Hal al al muh muhandisuna fil mazraati? la al muhandisuna laisu fil Mazra'ah. fil maz Ya. Mazra'atun asalnya. Sawah. oh maksudnya la al muhandisuna laisu fil mazraati bal fil baiti. Nah, begitu. Alhamdulillah. Cukup. Nah, sekarang pertanyaan keempat. Man fil baiti. Ya, silakan Ustaz. Man fil baiti. Fil baiti muhandisuna. Fil baiti muhandisuna. Alhamdulillah. Fil baiti muhandisuna. Fil baiti muhandisuna. Hal fil baiti muhandisuna. Irsad jawab silahkan. Naam, fil baiti muhandisuna.
Baik. Hal fil baiti tujarun. La, eh, Ayo analisa. Hal fil baiti tujarun. eh, berarti Hal fil baiti tujarun. Dapatkan tulisannya ya. Hal fil baiti tujarun. Apa jawabannya? Yang jelas lah. la, betul ke? Tadi saya Oh, bilang bagaimana konsepnya atau teorinya. la, laisa berarti. Biasanya mufrad atau musanna atau jamak? Mufrad. Tetap mufrad. Ingat, kalau kata laisa ditempatkan di awal sebelum isimnya, maka laisa itu tetap mufrad. Meskipun isimnya musanna atau jamak. Tinggal sesuaikan saja. Kalau isimnya mudakar, maka laisanya mudakar. Kalau isimnya muannas, laisanya juga muannas menjadi laisat. Begitu. Paham ya konsepnya ya? Teorinya. Nah, silakan lanjutkan. Hal fil bait itu jar, silakan. La, laisa fil baiti jarun La laisa fil baiti tujarun. bal muhandisuna. Bagus, bal muhandisun. Nah, baik. Cara pertanyaan saya gunakan yang muannas. Hal fil baiti tajiratun. Silakan saya jawab. La, La, ya. laisat Laisa betul. fil Laisa baiti fil baiti tajiratun tajiratun bal muhandisuna. wal muhandisun. Nah, tidak, di rumah tidak ada para pedagang, para perempuan pedagang, tetapi muhandisuna, para insinyur laki-laki. Tajirotun diterjemahkannya apa Ustaz? Pedagang perempuan apa perempuan pedagang? Pedagang perempuan. Kalau pedagang perempuan berarti perempuan didagangkan. Oh, Pedagang buah, buah didagangkan. oh iya. Jadi yang benar sebenarnya sih perempuan pedagang. Cuman kita biasanya menyebutnya pedagang perempuan, petani perempuan, apalagi guru perempuan. Itu sudah lazim ya. Kata-kata begitu sudah lazim. Tapi nanti kita kadang-kadang bingung. Bagaimana kalau orang mengatakan apa ya? Ya tadi lah, pedagang perempuan sama perempuan pedagang. Mana yang lebih pas? Kalau disebut pedagang perempuan nanti kita samakan dengan pedagang buah, pedagang manggis gitu. Nah, makanya sekarang ini ada upaya untuk menyelaraskan bahasa Indonesia untuk ungkapkan seperti ini. Guru perempuan atau perempuan guru, murid perempuan atau perempuan murid. Dari segi bahasa yang benar adalah guru perempuan, murid perempuan, maaf, salah. Perempuan guru, perempuan murid, perempuan pedagang, perempuan insinyur gitu. Dari segi bahasa begitu. Meskipun telinga kita belum lazim gitu, belum enak kedengarannya. Disebut perempuan guru, perempuan murid, nggak biasa juga gitu. Sebetulnya di bahasa Indonesia itu ada ya sebagian cara untuk menyebut jenis perempuan untuk sebuah kata. Misalnya wartawan jadi wartawati. Jadi wan itu mudakar, wati itu muannas gitu ya. Wartawan wartawati, olahragawan olahragawati. Apalagi ya yang lainnya. Olahragawan olahragawati, wartawan wartawati. Apalagi bisa ada nggak wawan sama wawati? Wawan sama wawati. Ya tidak. Nah, itulah kesulitannya ya, kesulitannya. Di satu sisi ada upaya untuk itu, wan dan wati, tapi tidak semua bisa digunakan. Kita tidak bisa dengan petani wan, petani wati kan tidak lazim. Guru wan, guru wati kan juga nggak lazim. Murid wan, murid wati juga tidak lazim. Ya, jadi hanya sebagian saja, kecil-kecil aja, sedikit-sedikit saja. Ya inilah mungkin kalau kita bergerak dalam dunia bahasa Indonesia,
terutama bagi para penerjemah atau para penulis, hal seperti ini tuh sering menjadi pikiran. Bagaimana memudahkan pemahaman bagi para pembaca terjemahan kita eh, bisa dipahami dengan benar, tetapi bahasanya familiar oleh mereka gitu. Nah, kalau kita gunakan bahasa yang eh, tidak seperti yang mereka dengar, meskipun benar secara bahasa, nanti bisa salah paham. Makanya kadang-kadang suka diberi tanda kurung tuh, dalam kurung orang apa perempuan yang berdagang begitu. Perempuan pedagang maksudnya perempuan yang berdagang. Atau pedagang perempuan maksudnya pedagang yang berjenis perempuan. Ya begitulah. Saya dulu menerjemahkan buku dulu. Nah, hal seperti ini tuh sering menjadi pikiran gitu. Ya ini mau buat ini aja ya, buat kita ketahui saja ya. Baik Ustaz, selesai Alhamdulillah. Sudah selesai? Sudah selesai kita berlatih muhadasah menggunakan isim isyarah, menggunakan pertanyaan man, kemudian juga menggunakan pertanyaan apa tadi? Eh, kaifa, lalu aina dan man. Ini berkaitan dengan orang-orang berakal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.